Saya udah pernah ke Dieng, udah pernah ke Magelang memakai Honda Freed, dan itu sangat nyaman sekali ya. Muatannya penuh dan itu tidak ada trouble sama sekali di tanjakan ya. Orang bilang katanya penggerak roda depan itu sangat lemah untuk di area tanjakan, tapi nyatanya alhamdulillah Freed ini cukup mumpuni untuk di jalur tanjakan-tanjakan yang ekstrim sekalipun ya. Saya udah buktikan secara langsung. Nanti saya akan posting beberapa touring saya bersama Freed. Kita udah ke yang tadi saya bilang ya, daerah-daerah yang mungkin cukup curam ya. Kalau Bogor mungkin nggak terlalu ya, tapi saya udah pernah ke daerah yang lebih curam lagi dengan jalan yang tidak terlalu baik. Tapi Freed dengan aman bisa nanjak ya. Oke, selamat bergabung semuanya ya teman-teman semua. Haji Asep, Reni Puspita, Om Yanto ya, Triadi, thank you yang udah bergabung ya. Jadi hari ini tuh saya akan live secara live. Mobil ini dijual ya. Kita ada pusat mobil bekas di BSD Tangerang, tepatnya di Legok ya. Jadi kita akan semua review dengan seadanya kondisi mobil, yang dipastikan kondisi mobil di sini itu semuanya dalam keadaan tidak bekas tabrak dan banjir ya teman-teman semua. Oke, kita review singkat. Oke, kita lihat ini untuk Honda Freed ya teman-teman. Ini 2014 varian SD ya. Ini warnanya putih. Ini look depannya ya, kita lihat. Pajaknya hidup ya teman-teman ya, 2025 ya. Ini KTP-nya dikasih pinjam nanti kalau apabila pajaknya sudah habis. Kebetulan teman saya juga ya gitu ya. Oke, kita lihat look depan. Ini di headlampnya dia udah menggunakan Mini Pro G ya teman-teman. Ini terang banget. Lampu ini terang banget ya teman-teman ya. Jadi kabut juga sama hujan deras masih bisa ya teman-teman. Masih bisa terlihat sangat jelas memakai Mini Pro G ini harganya juga lumayan ya. Jadi dia udah pemilik sebelumnya itu udah memakai Mini Pro G ya. Sennya juga udah LED ya. Semua lampu senjanya pun udah LED ya. Nah, ini sebelah kiri ya headlamp. Ya oke teman-teman. Thank you yang udah bergabung ya semua ya. Thank you Dwi Joker Suhaimi, Mbak Siti, Mbak Ocol, Jainul Airipin, Bang Tanggang ya. Oke, perlu diketahui bahwa kita pusat mobil bekas berkualitas yang berada di BSD Tangerang. Ini hanya 3 menit dari exit tol Legok BSD ya. 3-5 menit saja ke tempat kita. Silahkan yang mau tanya-tanya, kita juga buka jasa inspeksi untuk pembelian unit ya. Kita buka coating mobil, kita buka salon mobil juga, dan yang pastinya yang paling utama kita buka jual beli mobil secondnya. Oke, kita balik lagi ke review Honda Freed-nya. Ini look depannya ya teman-teman ya. Ini kayaknya udah putih ya, plat A-nya ini Tangerang Serang ya. Maaf, maksud saya Banten ya. Ini untuk SD grillnya itu masih seperti ini ya, beda dengan PSD-nya. Jadi dia yang atas depan bagian atas itu besar, di bawahnya kecil. Ini look depan ya. Ini tampilan sebelah depan ya. Oke, kita lanjut ke look sebelah kiri ya. Ini sebelah kirinya. Kondisinya masih sangat baik ya teman-teman. Bannya 95% ya teman-teman, masih sangat tebal. Jadi jangan khawatir buat ganti ban, tinggal pakai saja ya. Sudah tinggal pakai aja. Mobil ini tuh udah tinggal gas, tinggal oke gas gitu ya. Oke, ini look sebelah kanan ya, masih bagus banget ya teman-teman ya. Oke, selamat bergabung ya semuanya ya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Kita pusat mobil bekas di daerah Tangerang ya, GR Motor ya. Oke, ini tampilan look yang sebelah kanannya ya, masih sangat mulus ya teman-teman ya, semua ya masih oke. Dan ini bagian belakang ya teman-teman. Nanti kita masuk ke interior juga ya, semua kita hidupkan mobilnya juga. Ini look belakangnya. Lihat Freed ini boxy ya teman-teman ya. Jadi nggak semua selera orang ya tampilan belakang. Tapi kalau udah kita pakai teman-teman ya, itu baru tahu nyamannya ya teman-teman. Ya ini bagian belakangnya ya teman-teman. Jadi kalau kursinya dilipat ke atas itu sangat lega ya. Untuk di baris ketiga bisa jadi bagasi, pokoknya gelar kasur yang khusus di mobil itu di online banyak ya, harganya sekitar
50 ribuan ya, itu udah buat anak-anak nyaman di belakang ya. Basisnya dia udah captain seat pastinya ya. AC-nya udah double blower ya. AC-nya udah double blower ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan ulas lebih detailnya, kita keliling dulu ya. Ini look sebelah kanan ya, sebelah kiri ya, maaf ya. Ini looknya sebelah kiri ya. Ini teman-teman ya, masih sangat baik ya. Dia udah power sliding doors, tapi untuk varian SD ini hanya sebelah kiri aja teman-teman. Untuk PSD baru sebelah kanan dan kiri. Jadi ini kedua ya, kedua setelah sebelum tipe tertinggi ini ya. Ini tampilan looks sebelah kiri ya teman-teman ya. Nanti kita ulas. Nah ini ya. Ya, cuman ada ya lecet-lecet tipis ya, tapi nanti kita bisa, kalau kita ada cocok-cocokan, semua kita bisa repair. Jadi saya mengulas mobil ini itu hanya dengan seadanya mobil tanpa ada di apa. Ini pun kita belum hanya di semir ban aja. Ya. Oke, thank you yang sudah bergabung ya. Oke, kita masuk ke interior ya teman-teman ya. Nanti kita ulas semuanya untuk bagian interior ya. Oke, ini interiornya dari Honda Freed 2014 ya, varian ST ya teman-teman. Oke, ini kebetulan pemilik sebelumnya itu udah ya, jadi ada bonus gorden ya. Jadi ala-ala Alphard ya. Jadi memang orang cenderung berpikir yang Little Alphard itu ini ya, Honda Freed bukan Sienta sebenarnya ya. Karena Sienta tidak captain seat ya teman-teman. Oke, kita masuk ya. Ini bagian interior ya. Agak gelap ya dikit ya. Mungkin kita harus buka ya pintu-pintunya ya. Ini yang saya bilang dia masih, yang sebelah kanan itu masih manual ya. Kalau yang sebelah kirinya dia udah otomatis. Ini varian SD ya teman-teman. Nah, ini udah otomatis ya. Oke, kita masuk ke ruang kemudi ya teman-teman ya. Oke, ini ruang kemudi ya teman-teman. Ini ruang kemudinya. Oke, setirnya masih bagus ya teman-teman ya. Jadi nggak ada gompal-gompal, nggak ada lecet-lecet. Logo Hondanya biasanya udah pada beladus ya, tapi ini masih sangat baik ya, masih terang gitu kan. Setirnya masih pada kencang semua. Jadi pemilik sebelumnya ini sangat merawat mobilnya ya. Ya. Nah, ini untuk look bagian kita hidupin dulu ya mobilnya ya. Thank you yang sudah bergabung Om Bunda Hasan, Om Akhir ya. Tono Kasdot ya, orang dalam. Thank you, thank you. Oke, kita hidupkan. Nah, ini kilometernya baru di 101.000 ya. Jadi masih sangat baik ya teman-teman ya. Jadi ya untuk mobil 2014 ya, sekarang 2025 kurang lebih hampir 11 tahun ya. Nah, ini tuas persnelingnya juga masih oke ya, nggak ada gompal-gompal. Jadi Freed itu biasanya ininya pada gompal-gompal. Kalau yang udah ketahuan udah lama, dan ini alhamdulillah masih sangat baik ya. Ini udah pakai head unitnya, udah support Android ya. Jadi udah bisa semua ya. Ini kurang lebih 9 inch ya. Di sini biasalah ada semua dari mulai chrome. Ini lumayan apa namanya? Lumayan gede ya internalnya. Jadi ya buat teman-teman yang punya anak bisa ya, mungkin biar nyaman mereka sambil lihat-lihat YouTube dan lain-lain ya. Nah, ini untuk varian SD bedanya sama dengan PSD, dia AC-nya mungkin orang bilang ini kayak kompor ya. Jadi diputer, masih manual ya. Ini masih analog gitu. Kalau untuk varian PSD ini digital. Kalau teman-teman mau ganti AC-nya digital bisa. Jadi saya kebetulan untuk di Honda Freed ini perintilannya dari A sampai Z, apapun teman-teman mau buat itu Honda Freed, insya Allah lengkap semua ada ya. Bisa, entah kalian mau main body kit oke, mau main audio oke, mau main mesin oke, semua oke ya. Tapi terlepas dari itu, karena emang base-nya base mobil keluarga, menurut saya ya kan, Honda Freed itu mendingan standar-standar aja, tapi itu selera ya. Oke, ini kita ulas ya bagian depan. Ini tampilan MID-nya, dia untuk yang facelift itu dia udah putih ya. Jadi tulisannya itu dia udah putih. Terus untuk di pas odometernya ini ya, dia itu udah warnanya biru ya. Beda yang sebelum facelift. Yang facelift itu warnanya birunya biru gelap ya. Terus ininya warnanya biru juga. Jadi untuk ngebandingin facelift dan belum facelift itu dari speedometernya pun memang berbeda ya. Ini ya tampilan seperti biasa. Informasi di sini ada seatbelt dan lain-lain.